kelas 10 Pemeria dan dengan saya, Gaisa Haura, Saya Siti Hafiza. akan menggali sejarah Taman Putropang ini. Stay tune terus ya. Ikuti telusuran kami. Teman-teman, wilayah Aceh merupakan wilayah yang penuh dengan peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan sejarah yang cukup terkenal adalah Taman Sari Gunungan atau disebut juga dengan Taman Gairah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Bustanus Salatin. Taman ini juga menjadi saksi bisu cinta abadi. Taman Putropang berlokasi di Jalan Teku Umar, Kampung Sukarame, Kecamatan Baitul Rahman, Banda Aceh. Taman Sari Gunungan ini dibangun pada era Sultan Iskandar Muda yang pernah memerintah pada tahun 1607 hingga 1636. Ini juga salah satu kekuatan adidaya di dunia, khususnya di kawasan Selat Malaka pada abad ke-17. Dulunya, gunungan ini satu kesatuan dengan Taman Putropang dan bagian kompleks Istana Kerajaan Aceh. Dan air di jembangan ini dulunya juga mengalir dari mata I. Namun, seiring berjalannya tahun, banyak gedung-gedung yang dibangun dan akhirnya akses air mengalir ini tidak lagi berjalan. Taman Gairah ini dahulunya dibuat sebagai tempat bersenang-senang permaisuri Iskandar Muda atau Putropang. Kisah pembangunan dari gunungan ini bermula ketika Sultan Iskandar Muda mempersunting putri dari Kerajaan Pahang, Malaysia yang bernama Putri Kamaliah atau yang sering dikenal dengan Putropang. Perkenalan mereka diawali ketika Aceh Darussalam menaklukkan Pahang, sehingga keluarga Istana Pahang beserta penduduknya sekitar 10.000 orang berimigrasi ke Aceh untuk memperkuat pasukan Sultan Iskandar Muda. Sang putri yang diboyong Sultan Iskandar Muda ke Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kebosanan dan rindu akan kampung halamannya. Sultan Iskandar Muda yang memahami akan hal permaisurinya tersebut berinisiatif membangun sebuah gunung kecil atau gunungan di bagian taman istana. Setelah pembangunan selesai, permaisuri merasa sangat bahagia. Hari-harinya banyak dihabiskan dengan bermain bersama dayang-dayang di sekitar gunungan, sehingga putri Pahang tersebut tidak lagi bersedih dan merindukan kampung halamannya. Putri Kamaliah sangatlah cerdas dan bijaksana dalam persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh. Hingga pada suatu hari muncullah masalah pembagian harta waris dengan dua ahli waris, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Yang menjadi objek harta waris ialah berupa sawah dan rumah. Diputuskan bahwa anak laki-laki mendapatkan rumah dan perempuan mendapatkan sawah. Ternyata anak perempuan tidak menerima keputusan itu dan melakukan banding. Mengetahui persoalan tersebut, Putropang merespon dan membela anak perempuan dengan argumen bahwa wanita tidak memiliki rumah berarti tidak memiliki tempat tinggal dan tidak dapat tinggal di musola. Sedangkan anak laki-laki bisa menempati musola. Oleh karena itu, perempuan layak menerima rumah dan laki-laki menerima sawah. Argumen ini kemudian disetujui oleh Sultan Iskandar Muda. Dari situlah Putri Kamaliah dikenal oleh masyarakat Aceh menjadi rujukan atas permasalahan hukum. Kerjasama Sultan Iskandar Muda yang gagah dan adil dengan istrinya yang bijaksana dan selalu membela rakyat membawa Aceh menuju masa keemasan. Sultan dan istrinya dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama Putri Sari Alam. Hingga suatu saat Putri Sari Alam menikah dengan Sultan Iskandar Thani, dan saat suaminya meninggal, Putri Sari Alam naik menjadi sultanah yang diberi gelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin. Putropang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Aceh dan penyusunan undang-undang kerajaan, hingga muncullah semboyan adat dari marhum mahkota alam, hukum dan syahkuala, kanun dan putri Pahang, resam dan bentara.
Untuk diketahui gunungan tersebut memiliki 3 lapisan yang jika dilihat secara sekilas mirip dengan bunga. Pintu masuk yang menuju lapis ketiga itu berupa tiang batu berbentuk mutiara dan mahkota di tengahnya. Gunungan ini menjadi salah satu ada tandanya Kerajaan Aceh Darussalam yang tersisa dan bertahan hingga saat ini juga. Taman ini memiliki makna yang mengajarkan kita semua nilai persatuan. Dengan melestarikan peninggalan sejarah bangsa kita, akan menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta akan tanah air. Nah teman-teman, kita sebagai generasi muda harus menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan leluhur kita agar generasi berikutnya tetap bisa merasakan nilai budaya, makna, dan indahnya sejarah terdahulu. Mari kita wujudkan generasi muda yang bermartabat, bermanfaat, dan rasa cinta akan tanah air. Dengan menanamkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, itu dia tadi cerita sekilas dari Taman Putra Pang yang ada di Banda Aceh. Jika kalian mampir ke Aceh, jangan lupa main ke sini ya.